Kalau alasannya doa, betapa gobloknya seorang anak minta doa kepada si ustadz dan mengabaikan ibunya. Kalau argumennya adalah doa, betapa gobloknya ada orang sakit datangnya bukan ke orang tua tapi ke peruqyah tukang bohong. Betapa goblok dungunya rakyat Indonesia ini. Kalau sakit bawa ke ustadz. Kalau argumennya adalah doa, emang ada doa di alam semesta ini yang lebih mustajab daripada orang tua? Pesantrenan, tahu dalil, tahu segala apa, pokoknya kitab lah ya. Nah, saya punya pasien nih sakit. Oh, sampean yang dapat pasien? Saya karena si peruqyah itu saya tahu kan gitu kan. Sampeannya apa bisa dapat pasien, Pak? Berarti dokter ya? Bukan, maksudnya punya teman gitu ya. Oh, punya teman jadi dia sakit. minta cariin ke saya ada yang tukang bisa ngeruqyah nggak di kampung kamu katanya kan. Ya poin aja Pak, tutup poin, jangan lama cerita dulu, kecapean Pak. Oh, di sini tempatnya bising Pak, bukan apa-apanya. Tutup poin. Gesit cerita datang ke tempat dia, ke tempat si peruqyah, bahwa dia itu katanya pengen nyembuhin yang namanya nafsu kata dia. Nafsu saya tinggi, punya nafsu tinggi kata dia. Saya pengen beruqyah lah Pak, katanya. Jadi biasa baca doa, beruqyah lah, dan dia pun mengamuk. Ya, poin pertanyaannya apa ini? Panjang kali nih. Apa poin pertanyaannya Bapak? Ya poinnya apakah nafsu itu benar? Maksudnya cukup dengan syariat ruqyah itu bagaimana? Oh, itu. Oke. Ada orang pengen nyembuhin nafsunya. Ya. Maksud kata nyembuhin di sini apa Bapak? Menghilangkan kah? Menghilangkan, semua menghilangkan. Ya nggak bisa. Ini Bapak, nggak bisa gen nafsu dihilangin. Nggak bisa karena fitrahnya ada nafsunya. Yang ada nafsu itu ditekan dari ammarotum bisu ke nafsu mutmainnah gitu. Nafsunya tetap ada. Nah kemudian secara prakteknya pengen nyembuhin nafsu, kok malah dibacain Al-Quran malah tambah ngamuk. Lah ya dari situ aja. Lah ya dari situ aja Bapak kan sudah jelas. Berarti kan ada yang nggak beres. Bapak, nafsu itu tidak bisa diobati oleh orang lain Bapak. Maka anak yai bisa punya anaknya badung, bahkan anak babi. Karena tidak bisa, nafsu itu dikontrol diri sendiri. Nggak bisa diobati orang lain. Nafsu, mohon maaf Kang Mas ya. Saya pun orang bodoh berpikir seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu. Apakah ini orang seperti itu? Saya perlu diakan. Tapi begini, ada nggak suara saya nih Kang? Ada. Kalau dia paham bahwa ruqyah itu memang dasarnya adalah doa, kemudian dia bertujuan untuk didoain, ya sah-sah saja, tetapi nggak bakal ngamuk-ngamuk seharusnya. Pak Paung, saya kira yang sakit Pak Paung deh. Bukan, jadi teman ini. Iya, kan teman katanya pengen ngilangin hawa nafsu, datang ke Pak Paung, diarahkan ke orang, ke seseorang, kan berarti Pak Paung yang sakit juga pikirannya. Ya kan dia minta jalan syariat gitu. Bapak, saya mondok, saya mantan praktisi. Ada orang sakit saya suruh ke dokter, karena saya bukan dokter. Bagaimana bisa? Bapak yang bukan dokter, bukan kiai, bukan ulama, ada orang sakit kok diarahkan ke seseorang hanya karena tolong carikan. Kalau Bapak tidak sakit pikirannya, sila. Jadi saya diam aja gitu. Lah kan Bapak tadi sebenarnya saya aja yang orang awam paham, dikendalikan diri sendiri. Kan katanya Bapak sudah paham. Artinya di pan ini, di topik ini Bapak tidak bodoh. Nah karena Bapak paham tapi mengarahkan, kan Bapak sakit namanya pikirannya. Bapak, semenjak saya nge-YouTube, ratusan orang yang sudah saya usir dari rumah ini. Bukan diusir dalam tanda kutip, artinya saya suruh balik. Ibu datang balik ke dokter. Ibu datang ke psikiater. Ibu datang ke psikolog. Karena saya tahu satu hal, saya bukan dokter. Lah Bapak di sini, lah kan Bapak sendiri yang ngomong tadi, sebenarnya saya aja yang awam paham masalah nafsu. Lah kok Bapak nyatanya nganter kok? Berarti kan Bapak pikirannya sakit. Gitu ya. Tapi saya nggak diruqyah, Kang Mesa.
Wes intinya begini Bapak ya, saya singkat. Terkait rukiah ini terlalu banyak marketing, sehingga ya itu tadi ada orang sakit dibawa ke perukiah. Yuk ngapain, ge? Kalau tujuannya minta doa, orang di rukiah di rumah aja, ngapain dibawa-bawa? Oke, wa yaminan wa doa. Lah usbi di rumah ngapain dibawa-bawa ke perukiah? Kan tujuannya doa katanya. Wes gini, saya tidak ingin terlalu teoritis ya. Saya hanya pengen menghadapi perukiah langsung, baru pengen teoritis ke perukiah ngobrolnya. Jangan sama masyarakat biasa, capek kita, marah, kasihan, cuma nanya nanti argumennya. Masyarakat sekarang sudah kena brainwash, kena marketing para perukiah lu tukang bohong, sehingga menganggap perukiah tukang ngobati saja sudah keliru. Saya ulangi sekali lagi, pelan-pelan ngomong nih. Menyebut perukiah bisa mengobati saja itu sudah cacat nalar. Karena perukiah bukan tukang ngobati. Kalau doa Bapak, kalau alasannya doa, betapa gobloknya seorang anak minta doa kepada si ustadz dan mengabaikan ibunya. Kalau argumennya adalah doa, betapa gobloknya ada orang sakit datangnya bukan ke orang tua tapi ke perukiah tukang bohong. Betapa goblok dungunya rakyat Indonesia ini kalau sakit bawa ke ustadz. Kalau argumennya adalah doa, emang ada doa di alam semesta ini yang lebih mustajab daripada orang tua? Jangan terlalu teoritis doa, dagelan ngomong-ngomong doa. Ada orang tua yang diabaikan. Gobloklah orang sakit dibawa ke ustadz. Kalau argumennya adalah alasannya doa, lo kenapa nggak ke orang tua? Kalau konsepnya doa, ngapain orang sakit dibawa-bawa? Ada masalah apa ini? Kalau ada orang sakit dibawa ke Habib yang membawa orang goblok. Kalau ada orang sakit dibawa ke kiai, dibawa orang sakitnya itu yang membawa orang godungu. Kalau alasannya doa, cukup orangnya di rumah, maka kiai-kiai itu coba tengok, yang kiai-kiai asli itu nggak neko-neko. Didoain orang sakitnya semoga sembuh, doain baca Fatihah, selesai. Ima air wa ima bahkan tanpa air. Kalau konteksnya jujur bahwa itu doa, ayo Bapak. Jadi ini bukan hanya tentang teori, tapi tentang praktek, tentang kultur, budaya kedunguan di Indonesia ini. Makanya kenapa membicarakan rukyah tidak cukup pakai dalil. Pernah nggak jadi praktisi bertahun-tahun? Pernah nggak ketemu orang yang gejalanya begini? Pernah nggak ketemu dengan perukyah yang wataknya begini? Ini nggak pure modal pakai kitab doang. Sudah tumbang saya modal pakai kitab doang dari 5 tahun yang lalu. Mereka para perukyah kalau berargumen dengan rukyah, mereka akan berargumen dengan manfaat rukyah. Propagandanya di situ. Assalamualaikum. Paham Kang Pau? Sekali lagi Kang Pau, saya pernah di suatu hari sering nggak punya duit Pak, datang tamu dari Jakarta ingin berobat, kebayang nggak amplopnya berapa? Tapi saya suruh balik Bapak, wong saya bukan dokter. Itu Pak ya. Jadi ini lebih detail ini pembahasan ini tentang kultur, tentang pemahaman. Coba, menurut Bapak, jujur, Pak Paung, saya mau tanya Pak Paung, jujur ya? Ya. Ada orang sakit, larinya bukan ke orang tua. Ini ngomong doa ya, minta doa, jujur ya, kita ngomong doa ya. Ya. Bapak sakit, minta doanya ke ustadz. Ya. Perukiah, enggak ke orang tua. Coba, pakai nalar, jangan pakai dalil. Saya tidak meminta membebani Kang Paung pakai dalil. Pakai analisa, pakai intuisi, pakai hati. Karena saya tahu Kang Paung nggak mampu mengargumentasikan ini. Jujur, pakai analisa, pakai intuisi. Kalau tujuannya doa nih ya, kita ngomong doa. Tepat tidak orang sakit dibawa ke perukiah bukan ke orang tua? Konteksnya doa nih, jangan ngomong-ngomong manyinya doa. Kalau alasannya tadi doa. Dua hal sederhana ini. Kalau alasannya doa, maka orang tua yang lebih mustajab. Kalau alasannya doa, maka orang sakit jangan dibawa-bawa, cukup di rumah. Paham? Maka alasannya bukan doa. Cari pembenaran kayak si bapak yang tadi naik. Saya mengerti karakter ratusan orang, saya ini mantan praktisi. Orang datang ke ahli hikmat atau ustadz, sudah saya katakan pengen dibenarkan bahwa sakitnya ini kena jin. Ada kepuasan psikologis di situ Pak. Ada kepuasan batin. Ini tidak bisa kalau 10 pasien, harus ratusan baru mengenali karakter. Ini tentang pengalaman juga Pak. Orang datang itu butuh dibenarkan karena ada orang lagi bermasalah dengan tetangganya, dengan saingan usahanya. Begitu sakit pikirannya sudah mencurigai
orang. Begitu datang ke perukia disebut ini santet, itu dia akan terpuaskan, Bapak. Akan puas. Ah, si Fulan ini. Disitulah, Bapak. Yang datang ke perukia, yang datang ke ahli hikmah, itu pengen dibenarkan bahwa sakitnya kena jin, bahwa sakitnya kena santet. Ini paham nggak? Ini paham begini. Dia hanya mantan praktisi. Kalau nggak praktisi nggak bakalan nemuin ini pembahasan. Betul. Coba, kenapa saya tahu ini dari mana? Ya saya aja tukang ngobatin orang dulu. Goblok. Saya jadi mantan goblok ini. Mantan Albert. Oh, santri kok ngobatin orang sakit. Nah, kemudian Bapak, semua sudah sepakat bahwa kesembuhan dari Allah. Setiap ahli praktisi pasti namanya nemuin orang sakit sembuh, pasti. Nemuin orang nggak sembuh, pasti. Ya kan Pak? Tapi bahayanya Bapak, kalau sembuh itu akan diklaim. Kita mengklaim cara ini. Coba, jujur, dalam pengalaman saya, ada orang sakit kanker payudara. Lalu saya disuruh ngeruqyah diri sendiri. Lalu 3 bulan kemudian sembuh. Kalau orang halu, itu akan diklaim. Oh, metode ini untuk kanker. Naudzubillah Pak. Karena saya menganggap dari dulu ruqyah itu doa. Maka ketika dia sembuh, saya nggak nyari prosesnya bagaimana. Allah menyembuhkan dia. Selesai saya mah. Sehingga saya tidak mengklaim bacaan ini untuk kanker. Lihat para peruqyah. Membuat kreativitas sendiri. Kanker, insomnia. Seolah-olah dapat penelitian. Loh, kalau konteksnya doa Bapak, cukup selesai Robbana atina atau bismillah. Untuk penyakit apapun, makanya kenapa ruqyah bisa penyakit medis dan non medis, karena doa. Mau medis, mau non medis. Tapi kata non medis di sini adalah belum tentu adalah jin. Psikis termasuk stres. Stres itu bukan penyakit medis, penyakit psikis. Paham Bapak? Jadi mohon maaf Bapak, jangan kesinggung. Bapak mengarahkan orang sakit ke Ustadz, Bapak yang sakit.